Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun ada berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas atau memberikan respon tentang acara Zoom meeting oleh petinggi PGRI dengan perwakilan guru-guru P3K. Nah, di dalam video tersebut mungkin untuk jelasnya bisa saya share dulu kepada rekan-rekan sekalian tentang video tersebut biar rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang disampaikan oleh perwakilan PGRI. Asing, yang PPG juga sama Mas Wijaya, kita doakan yang PPG juga bisa masuk ke dalam kuota. Lalu sedikit konfirmasi. Kemarin itu ketika PGRI berjuang menghilangkan tunjangan profesi, PGRI mendukung upaya Mas Menteri untuk melakukan pemutihan 1,6 juta guru. Lalu kenapa kami menolak RUU Sisdiknas? Karena 1,6 juta guru dipulihkan, namun tunjangan profesinya dihilangkan, itu yang kami lawan. Seandainya 1,6 juta guru diputihkan statusnya, lalu tunjangan profesi tetap dibayarkan, kami akan mendukung. Namun faktanya 1,6 juta guru diputihkan, namun tunjangan profesinya dihapuskan. Nah, itu yang sebetulnya kami lawan. Dan sekarang perjuangannya kita mendorong Bapak Ibu sekalian supaya bisa masuk kuota PPG dalam jabatan, sehingga nanti melalui skema tunjangan profesi Bapak Ibu bisa sejahtera melalui intervensi dari pemerintah pusat. Saya rasa itu Bapak Ibu, PGRI insya Allah akan konsisten berjuang, dan jika memang ada hal yang kurang pas atau perlu diberikan masukan, maka kami siap menerima masukan dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa itu Mas Wijaya, kita segera bergerak, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini pemerintah merespon langkah perjuangan kita. Dan hasilnya menjadi kabar gembira bagi semua. Seluruh guru P1, P2, P3, bahkan P4 semuanya bisa masuk gerbong ASN P3K. Itu harapan idealnya untuk kita. Bapak Ibu sekalian. Melihat ada beberapa poin yang disampaikan oleh perwakilan PGRI yang saya ini kebetulan tidak tahu nama beliau dan juga apa jabatan beliau di PGRI. Yang jelas beliau ini adalah salah satu elit atau petinggi PGRI. Dan kalau kita perhatikan dalam track record beliau yang telah lalu, beliau ini adalah salah satu orang yang paling keras, paling kencang, paling vokal suaranya di dalam menentang golnya rancangan undang-undang Sisdiknas. Jadi dari video tadi kita bisa melihat alasan yang dikemukakan oleh beliau, dan sekilas itu merupakan ada semacam angin segar buat guru-guru non-serdik yang tengah menunggu respon dari PGRI yang sudah lama sekali ingin mereka suarakan, namun sejauh ini masih berbentrokan dengan posisi PGRI yang kencang menolak rancangan undang-undang Sisdiknas. Yang pertama tadi adalah beliau mengatakan bahwa intinya PGRI itu sebenarnya mendukung upaya Mas Menteri, kata beliau tadi, Mas Menteri untuk melakukan pemutihan sertifikasi bagi 1,6 juta guru. Nah, jadi perlu digarisbawahi di situ adalah bahwa PGRI mendukung pemutihan sertifikasi pendidik buat para guru. Jadi sekali lagi, PGRI mendukung pemutihan sertifikasi pendidik bagi para guru. Nah, yang mungkin dilawan oleh PGRI seperti apa yang beliau utarakan tadi adalah upaya untuk menghilangkan kalimat atau kata atau frase tunjangan profesi tersebut dari pasal utama di rancangan undang-undang di undang-undang guru dan dosen yang beresiko menurut penilaian PGRI untuk menghilangkan tunjangan profesi tersebut. Nah, itulah yang mereka lawan saat ini. Jadi bukan melawan RUU Sisdiknasnya, tetapi poin itu yang bahkan mungkin satu-satunya poin yang saya lihat di sini. Satu-satunya poin yang dilawan oleh PGRI adalah tentang penghilangan tunjangan profesi itu, frasa tunjangan profesi. Nah, yang kita sesalkan dari sini yang pertama adalah kalau PGRI tidak menolak rancangan undang-undang Sisdiknas at the whole secara keseluruhan, seharusnya kan
orang-orang PGRI ini ketika berhadapan atau audiensi dengan DPR tersebut memberikan penjelasan yang utuh kepada DPR. Memberikan penjelasan yang gamblang, transparan, yang benar-benar tidak samar buat para wakil-wakil kita di DPR ini, sehingga mereka mendapatkan penjelasan yang bagus, yang objektif. Yang ada itu kita melihat jejak digitalnya ada, jejak digitalnya banyak tersebar di YouTube, di media sosial, bahwa PGRI menolak rancangan undang-undang Sisdiknas. Menolak dengan keras. Jadi mereka bahkan, saya melihat tidak ada kalimat misalnya ini ditunda dulu kita bahas sama-sama, misalnya itu hampir nggak ada kita lihat di situ. Mereka yang ada itu adalah reject, menolak dengan rancangan undang-undang Sisdiknas. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas PGRI tadi itu agak bertentangan dengan fakta sebelumnya. Jadi seyogyanya kalau memang PGRI bersikap seperti itu, harusnya sampaikan lewat pernyataan terbuka, lewat media sosial, lewat apapun yang bisa disebar kepada guru-guru Indonesia untuk memberikan kedamaian buat mereka, untuk membuat mereka tidak gaduh, untuk membuat mereka tidak merasa dianaktirikan. Seharusnya ada statement yang jelas bahwa PGRI mendukung penuh dengan upaya pemutihan sertifikasi pendidik. Itu nomor satu. Jadi PGRI jangan memutar bermain drama belok-belok seperti itu. Katakan saja dengan clear, dengan jelas, dengan lantang seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita sayangkan itu adalah kenapa ngomongnya itu baru sekarang. Ada tersebar di Zoom meeting beberapa kalimat. Sebenarnya kan untuk membuat sebuah pernyataan sikap, untuk membuat klarifikasi, untuk membuat konfirmasi yang menenangkan para guru itu sangat sederhana, sangat simpel. Buat video pendek, sebarkan di ketua-ketua PGRI di seluruh cabang di Indonesia. Sangat-sangat mudah sebenarnya, sangat simpel, sehingga guru-guru tidak perlu seperti sekarang mereka membuat grup-grup di kabupaten, grup provinsi, kemudian bahkan ini perlu diketahui juga oleh PGRI, semoga sampai ke telinga mereka. Guru-guru saat ini sudah melakukan ada penggalangan dana malah untuk mereka mau menghadap ke Kemendikbud langsung. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah out of the track, keluar jalur sebenarnya sudah. Karena seharusnya yang menghadap kepada Kemendikbud itu idealnya ya perwakilan para guru. Kami mempercayakan kepada Anda semua yang duduk di PGRI, Anda diberi kepercayaan untuk menjadi penyambung lidah guru-guru ini di lapangan. Mereka yang berasal dari kampung, mereka yang di pegunungan dan lain sebagainya, itu Anda adalah jembatannya. Anda adalah perwakilan kami bayar iuran kepada Anda setiap bulan, kami percayakan suara kepada Anda. Dan setelah beberapa bulan penolakan RUU Sisdiknas, baru ada sekarang pernyataan, itu pun di Zoom meeting lagi. Di Zoom meeting ini kan pesertanya terbatas, kemudian itu hanya sekedar semacam kebetulan saja ada tema seperti itu yang berbenturan, akhirnya dijelaskan. Sekalian ada konfirmasi katanya tadi kan. Nah, artinya pernyataan sikap itu tidak serius untuk disampaikan. Itu karena hanya sambil lalu saja. Kebetulan ada ketemu, ya itu disampaikan. Nah, yang kita harapkan di sini adalah pernyataan sikap yang resmi, yang legal, yang disetujui oleh seluruh petinggi PGRI. Karena itu mewakili guru-guru non-serdik. Nah, intinya adalah walaupun telat, walaupun sudah guru ini sudah berdarah-darah beberapa karena mereka sudah ada yang berangkat ke Jakarta kemarin menghadap DPR, itu kan mengeluarkan biaya sendiri, juga donasi dari kawan-kawan. Nah, itu seharusnya tidak terjadi seandainya PGRI cepat bertindak. Nah, walaupun demikian kita tetap menghargai upaya dari PGRI. Kalau memang mereka berupaya betul-betul, minimal kata bahasa Inggris itu better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi ada juga kalimat mereka ingin perjuangan berikutnya ini katanya adalah untuk mendorong guru-guru yang non sertifikasi ini, yang belum tersertifikasi ini, untuk bisa masuk kuota atau masuk gerbong PPG dengan intervensi dari pemerintah.
Nah, artinya apa? Kalau yang saya pahami dari kalimat itu adalah bahwa PGRI akan mendorong kepada pemerintah untuk menyelesaikan proses sertifikasi guru ini seperti yang sudah berjalan, tetapi mungkin kuotanya mungkin bisa ditambah atau mungkin dananya lebih diperbesar lagi sehingga mereka bisa lebih cepat lagi masuk gerbong. Cuman intinya ini bertentangan tadi dengan pernyataan pertama bahwa PGRI mendukung pemutihan sertifikasi guru. Nah, kalau memang PGRI mendukung pemutihan sertifikasi guru itu, kenapa langkah yang diambil itu menarik para guru-guru ini masuk ke dalam gerbong PPG? Ada apa ini sebenarnya? Ada apa, kerjasama apa PGRI dengan penyelenggara PPG? Jadi pertanyaan di situ, kalau memang PGRI mendukung pemutihan sertifikasi guru, kenapa yang disuarakan itu tidak itu saja? Fokus saja kepada pemutihan sertifikasi guru, maka guru-guru akan respect kepada Anda, respect kepada pemerintah, dan dunia pendidikan di Indonesia akan bersorak-sorai gembira. Mereka akan bangga dengan PGRI, mereka akan bangga dengan menteri-menterinya. Tapi yang terjadi ini, kalau PGRI masih bermain drama dengan memasukkan guru-guru ke dalam gerbong lagi, kata-katanya memasukkan ke dalam gerbong ini kesannya seperti ternak dimasukkan ke dalam wadah gitu untuk masuk kandang lagi. Gimana? Konotasinya sangat negatif sekali terasa. Artinya mungkin kalau saya membayangkan seperti ini, kalau mereka mendorong guru-guru ini masuk gerbong, berarti mereka nanti akan minta tambahan dana kepada pemerintah untuk memperbanyak jumlah LPTK, karena saat ini kan mungkin baru 60-an LPTK yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara PPG, mungkin nanti akan diperbesar menjadi sekian ratus misalnya untuk mempercepat ini selesai. Dan kita pun juga tidak pernah tahu kapan antrian ini akan selesai. Bahkan juga kita tidak tahu PGRI ini kapan menyampaikan kepada pemerintah. Jangan-jangan 15 bulan lagi, jangan-jangan tahun depan, jangan-jangan setelah Pilpres dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu. Nah, kalau PGRI bersikap dari sekarang untuk pemutihan serdik, saya yakin menteri sekarang pun bisa untuk melakukan itu. Menteri saat ini pun bisa melakukan itu, kerjasama dengan Menteri Keuangan, udah selesai. Data-data kita ada, data-data non serdik itu semuanya lengkap di Dapodik semuanya. Apa susahnya sebenarnya? Jadi ada 3 poin penting yang kita garis bawahi dari video tadi, yang beredar tadi. Dan saya sangat berharap bahwa video ini akan sampai ke telinga PGRI agar bisa merespon dengan baik, dengan cepat kepada aspirasi para guru ini. Kemudian yang diharapkan oleh para guru ini adalah adanya pernyataan sikap yang tegas dari PGRI. Tegas itu mungkin bisa diliput oleh media massa, mungkin ada lewat selebaran atau surat resmi ditandatangani oleh Ibu Unipah Rosadi misalnya, MPD, atau apalah gelar beliau, silakan cantumkan gelar yang panjang itu biar kami lebih hormat lagi kepada Anda. Kemudian surat tertulis, ada stempel, ada kopnya di situ, terbuka, bahkan jika mungkin disiarkan di YouTube dan seterusnya, guru-guru akan cepat sekali memviralkan itu. Dan bahkan kalau perlu disertai dengan pernyataan mirip seperti Anda dulu menolak RUU Sisdiknas dengan kencang sekali, katakan dengan lantang di situ bahwa hai Kemendikbud, jika Anda tidak merespon permintaan kami atau tidak bekerja sama dengan apa yang sudah diaspirasikan oleh para guru ini, kami akan menurunkan perwakilan-perwakilan kami di seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Itu baru clear, itu baru jelas, itu baru tegas. Dan itu baru memberikan kebahagiaan atau angin segar kepada guru-guru kita. Nah, itu yang dapat kami sampaikan sehingga masalah ini akan cepat clear, cepat selesai, dan fokuslah untuk akan datang membuka lembaran baru bersama PPG Prajabatan dengan energi baru, dengan semangat baru, dengan orang-orang generasi baru. Semoga pendidikan kita semakin berkualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.